Maqalah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin, 3 kelompok manusia, 3 golongan, 3 orang, yuzilumullahu tahta zilla arsy yauma la zilla illa zillu, yang Allah akan memberikan naungannya, perlindungannya, ketika saat itu nggak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ingin minta tolong kepada guru, gurunya nggak bisa, orang tua nggak bisa, suami apalagi, nggak ada yang bisa menolong. Yang bisa melindungi kita hanya Allah, dan Allah spontanitas saat itu langsung memberikan perlindungan. Jadi dengan sendirinya yang bisa melindungi kita itu Allah. Dengan apa yang kita lakukan waktu di dunia ini, hanya 3 orang, 3 kelompok manusia ini yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makari, orang yang menjaga wudunya dalam kondisi apapun, ketika susahnya dia berwudu. Apa maksudnya? Jama makrohin yang dibenci. Apa itu? Seketika au fi awqatil masyaqqati, waktu-waktu yang sulit, hujan, dingin, di puncak, ya kan, jam 1 malam, jam 2 malam, sholat tahajud, badan meriang, panas dingin, meriang apa itu, Bu? Merindukan kasih sayang. Meriang, badan panas, dingin, hujan banyak, di puncak, tapi tetap wudu yang sempurna. Fi waya awqatal bardis syadid, jadi waktu-waktu yang amat sangat dingin banget, dinginnya luar biasa. Mungkin di kutub utara, kutub selatan ya, pakai bajunya itu sampai 5 lapis saking dinginnya. 5 lapis misalnya, ya. Nah, tapi tetap berwudu, nggak tayamum, tetap berwudu, wudunya sempurna lagi. Arti wudu sempurna itu bukan hanya yang wajib doang, rukun wudu, tapi sunnah-sunnahnya pun, ya, sunnah-sunnahnya. Nah, ini yang mendapatkan naungan Allah. Kan wudu ini kan harusnya menjadi kebiasaan, ya Pak ya. Makanya dalam riwayat lain, ashabul malaikah, orang yang menjadi sahabat para malaikat. Malaikat itu demen kepada orang yang berwudu. Lalu orang berwudu itu dapat doa dari malaikat. Apa doanya? Allah maghfirlahu warhamu, ya Allah ampuni dosanya, sayangi dia. Jadi ketika berwudu, dosa-dosa kita rontok, Allah berikan kasih sayangnya dengan doanya malaikat. Dan wudu itu bukan untuk sholat doang. Aktivitas apapun awali dengan wudu. Ibu mau ke pasar, wudu dulu. Bapak mau kondangan, mau ziarah, mau tur. Yang kemarin tuh, apa tuh, tur apa namanya? Iya. Nggak ada apa, tur gratis dari Pemda ya. Iya, mubazir itu duit. Kalau menurut saya mendingan buat pesantren ya. 25 juta kalau nyetak buku gratis, ribuan buku tuh dapat, ya, dapat 10.000 eksemplar, semuanya dibagiin gratis. Masya Allah, bagus banget kan, sayangnya kan gitu ya Allah. Nah itu Pak ya, gratis katanya. Nah, wudu dulu, mau kondangan wudu, mau ke pasar wudu, mau ziarah wudu, mau tur wudu, mau tidur sekalipun wudu. Ini, jadi kalau orang tidur wudu lalu dia wafatnya dijamin husnul khotimah, menjadi sahabat malaikat, dapat doa ya wudu. Makanya orang dapat naungan pada hari kiamat. Jarak matahari dengan kita itu sekitar 2 meteran, tapi orang dapat apa, naungan itu. Orang-orang tuh pada kepanasan, nyangkanya udah di neraka, padahal bukan, baru di padang mahsyar. Jadi begini, kita semua kan mati, lalu nunggu kiamat. Setelah kiamat dibangkitkan di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar itulah mengalami hal yang sangat luar biasa. Ada yang keringatnya sampai nutupin sampai seluruh badannya, ada yang keringatnya separuh badannya, sampai badannya
kepanasan gimana sih, melepuh luar biasa. Oh, dekat matahari. Kita dekat Tabunan aja kan panas. Ini dekat matahari. Jaraknya udah 2-3 meter. Dekat banget. Tapi orang-orang ini dapat naungan Allah. Siapa? Orang yang menjaga wudunya dalam posisi apapun dia tetap berwudu. Menjadi sahabat malaikat, doa malaikat. Makanya wudu. Ya, wudu terus. Make upnya perempuan solehah, wudu. Bukan lipstick, bukan skincare ya. Apa ya? Skincare. Ya, skincare. Jadi wudu ya Bu ya. Oh ya, orang berwudu walaupun dia jelek, tetap jelek. Lama-lama cantik. Karena pancaran cahaya wudunya, maksudnya gitu. Pancaran cahaya wudunya. Ya, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan doa. Jangan lupa tuh doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Siapa kata Rasulullah, siapa yang baca doa wudu, selesai wudu sempurna dia baca doa itu, lalu silakan masuk ke dalam pintu surga. Dari 8 pintu yang kamu inginkan, silakan masuk lewat pintu mana saja. Masya Allah. Kadang-kadang lupa, habis wudu langsung. Jangan doa. Doa ya kan mudah banget kan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu. Ya Allah, jadikan hamba-hambamu yang selalu berwudu bersuci. Jadikan hamba min ibadikas sholihin, hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah. Yang kedua yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat padang mahsyar adalah walamashi ilal masajil bizzulami. Orang-orang yang berjalan ke masjid di waktu gelap-gelap li'ajli sholati mal jamaah, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Berarti sholat yang gelap, sholat isya, sholat subuh. Jadi begini, dalam hadis lain, siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid mendapatkan pahala separuh sholat. Separuh malam dia dianggap sholat. Siapa orang yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah di masjid mendapatkan pahala sepenuh malam dianggap sholat. Pernah Bu, dari maghrib sampai subuh sholat? Nomor borok, saya juga belum pernah. Tapi kita mendapatkan pahala itu dengan syarat sholatnya berjamaah di masjid. Kalau ibu-ibu tetap utamanya di rumah, bapak-bapak nih. Kalau bapaknya di masjid, suaminya ke masjid, maka mendapatkan keberkahan dari bapaknya, suaminya dari ayahnya ke masjid. Makanya jangan sampai. Kalau laki-laki sholatnya di rumah, sholat wajibnya namanya laki-laki solehah. Ya, makanya mau kena warna pink. Laki-laki solehah, laki soleh berjamaah di masjid. Selalu 5 waktunya. Apalagi sholat subuh. Itu malaikat, seluruh malaikat mendoakan. Bahkan dapat doa Rasulullah SAW. Apa doa Rasulullah? Allahumma baik lana fi bukunna. Ya Allah, berkah hidup umatku yang gelap-gelap berjamaah di masjid. Makanya saya setiap hari itu, hampir setiap hari ngadain kuliah subuh. Ya setiap hari Pak, diundang nggak diundang kuliah subuh. Besok di Masjid Nurul Jihad. Kalau Bapak mau ikut, besok kajian tafsir Jalalain, tafsir Munir di Masjid Nurul Jihad subuh. Hari Rabu di Kolbun Salim di pesantren bersama santri dan jamaah yang hadir subuh. Ya sarapannya sarapan kembali ke alam. Apa itu sarapan yang kembali alam? Singkong rebus, ubi rebus, jagung rebus, nikmat. Sama kopi, ya insyaallah. Itu Monas nggak kelihatan jauh. Tapi sehat itu Pak. Kopi pahit itu sehat. Kemudian kalau nggak percaya datang Rabu subuh ke Kolbun Salim pesantren. Jangankan besok, hari Minggu juga nggak ada yang datang, saya tunggu-tunggu. Padahal ngundang setiap hari, saya undang terus orang dan datang. Padahal sebulan sekali itu. Bulan sekali. Kemudian hari Kamisnya kita di Jakarta Gandaria. Hari Jumat di musola dekat rumah, musola Arido. Hari Sabtu kita keliling. Itu namanya suling, sumber suling. Subuh berkah, subuh keliling Majlis Az-Zikra. Itu dakwahnya Al-Imam Ustadz Arifin. Kita terus istiqomahkan melanjutkan perjuangan dakwah dari masjid, dari musola,
untuk bagaimana meramaikan musola-musola masjid-masjid berjamaah subuh. Kemudian hari apa? Hari Minggunya sesuai dengan jadwal. Ahad keempat saya Ahad ketiga di Masjid Nurul Falah, Kampung Pondok Buyosari. Ahad keempatnya di masjid besar tuh yang Riyadus Shalihin di depan Ramayana. Itu banyak tuh jamaah tuh, bapak ibu-ibu banyak juga. Karena setelah itu sarapannya sampai Masya Allah banyak, hampir 200-300 orang jamaah subuh tuh, karena dekat pinggir jalan kan, masjid besar Riyadus Shalihin. Itu udah hampir 10 tahun saya ngisi di situ. Itu setiap minggu keempat. Jadi kalau bapak ibu mau ikut silakan. Ya, sarapan macam-macam, kadang nasi uduk, kadang nasi kuning, kadang lontong sayur, itu macam-macam pokoknya. Itu ya, karena penghasilan masjid itu luar biasa ya. Nah, itu setiap Ahad keempat. Jadi penuh, full, ada terus, full terus. Ada terus. Apa? Supaya kita menikmati. Nah, orang yang biasa melaksanakan gelap-gelap ke masjid, maka mendapatkan naungan Allah. Itulah. Yang enggak orang lain enggak dapat tuh, hanya dia yang mendapatkan itu. Jadi dipilih oleh Allah. Masya Allah. Lalu yang ketiga, siapa lagi? Wa mutimul ja'i, orang yang memberikan makan kepada orang lapar. Sampai-sampai ya, kalau Nabi Ibrahim itu selalu memberikan makan. Dia itu nggak bisa makan kalau nggak ada orang lain. Bahkan dia sampai mengundang tetangga-tetangga orang lain supaya makan bareng sama dia. Makanya Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena di antara amalannya memberikan makan. Itu ada masjid namanya di Al-Maghfirah Gandaria itu, ada seorang dermawan, kalau bapak pengen makan 3 kali gratis di situ, masjid itu, pagi, siang, sore, ada makan gratis. Bukan MBG yang itu bukan gratis, itu uang pajak kita. Ini mah gratis benar. Pagi, siang, sore, makan gratis, ada terus. Kalau Ramadan ya sahur ada, buka ada. Dan ini udah hampir berapa tahun itu, Masya Allah. Jadi orang-orang yang Gojek, Grab dan sebagainya itu kan mampir di situ sholat zuhur, dia kasih makan. Ya, mau maghrib, asar dikasih makan, mau sarapan pagi kasih makan. 3 kali makan, Masya Allah. Itu ngasih makan tuh masya berkah. Kalau yang biasa ngasih makan tuh berkah hidupnya. Nah, ini pengalaman pribadi nih, almarhum kakak saya itu kalau beliau tuh seneng ngasih makan. Ketika melaksanakan ibadah haji itu bingung dia, banyak yang ngasih makan. Jadi ada yang ngasih, ada yang pengen ini, ada yang ngasih apa pokoknya, dia pengen sop, pengen makanan Indonesia, pengen makanan orang Papua, ada yang ngasih gitu, datang, ada aja yang ngasih katanya. Selama 40 hari di sana di Mekah, di Madinah, ada yang ngasih. Karena amalannya memang begitu, dia senang ngasih makan. Ya pokoknya kalau tamu, ada tamu tuh, apalagi tamu yang jauh, makan besar, bukan makan biasa, makan besar, makan nasi dan lauk-lauknya, pokoknya disiapin walaupun sederhana. Nah, itu amalannya itu luar biasa. Makanya di dunia aja, di Mekah Madinah kan tanah suci, tanah haram, itu langsung terbalas, apalagi di akhirat. Amalan ngasih makan, ini penting. Mungkin sederhana ya, sederhana, misalnya bapak ibu lagi, makanya kan Rasulullah mengajarkan kalau masak itu banyakin kuahnya. Ya, kuahnya bagiin-bagiin tetangga. Dan kuahnya doang ya. Kalau masak ikan asin, kita tercium wangi ikan asin ke tetangga tuh wajib ikut makan ikan asin. Kalau bapak beli duren, tetangga mencium bau duren, harus wajib diberikan. Jangan sampai cium baunya doang, cium bau durennya, cium ikan asinnya doang. Kita nggak ngerasa nikmat ikan asin, nikmat duren. Jangan sampai ya. Inilah pentingnya itu. Makanya pahala sederhana, mentraktir orang. Malah kalau teman-teman ada komunitas saya itu ulang tahun, nah lihat tuh, wah langsung bakar. Malah nggak punya duit lagi nih. Kita wajib tuh mentraktir. Maksudnya bakar apa? Sate. Traktir itu. Kalau cuma 10 orang, kalau 20 orang, 30 orang lumayan juga. Ya Allah. Ada. Tapi berkah itu. Berkah hidup itu. Makanya sering-sering traktir makan. Sering-sering ngasih makan ya teman-teman atau saudara atau anetolan atau tamu, apalagi memberikan makan orang lapar, itu luar biasa. Orang yang gak lapar aja kita masih makan, pahalanya luar biasa, apalagi orang yang lapar. Masya Allah. Misalnya di mana? Di Palestina, di Gaza, Masya Allah. Ini ya, kita hari ini 2 makalah saja, makalah yang
yang ke-9 dan ke-10. Jadi makalah 10 ini adalah sabda Rasulullah SAW. Artinya dipastikan 3 amalan kelompok orang ini mendapatkan naungan di hari kiamat di padang mahsyar. Pertama, orang yang selalu berwudu di waktu yang sangat dingin, waktu sangat sulit dia tetap berwudu, maka mendapat naungan Allah. Yang kedua, orang yang berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah gelap-gelap, sholat subuh, sholat isya, ya berjamaah di masjid. Yang ketiga, yaitu orang yang berikan makan kepada orang yang lapar, ya memberikan makan kepada tamu. Jangan ngomong begini, mau apa, mau panas, mau dingin, yang langsung aja kasih makan. Ya insya Allah mau. Wallahu a'lam bishawab. Semoga makalah yang disampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat dan kita bisa amalkan. Wallahu a'lam bishawab.